Inilah dia kick off babak kedua. Satoshi Otomo. Haryono kali ini. Langsung berikan bola panjang menuju kepada Christian Gonzalez dan ada peluang kali ini. Offside ternyata. Bagaimana Christian Gonzalez telah berada dalam posisi offside? Iya betul sekali. Keputusan dari wasit tadi sebelum Hilton melakukan heading mengarahkan kepada Eloko. Eloko sudah berdiri pada posisi offside dan inilah tadi yang kita katakan bahwa konsentrasi sangat perlu ditingkatkan bagi tim Persebaya apabila mereka tidak mau kecolongan di babak kedua ini. Karena kita lihat ya di sini posisi dari Eloko sudah offside. Kembali, bola kali dikuasai oleh Persebaya Surabaya melalui Supriyono. Andi Odang merebut bola dengan Christian Rene Martinez. Tendangan bebas kali ini bagi Persib Bandung. Bagaimana tadi pelanggaran Andi Odang terhadap Christian Rene Martinez. Andi Odang kembali kepada Taufik kali ini. Cukup cepat kali ini Taufik dribbling bola. Andi Odang. Persebaya Surabaya masih terus melakukan penekanan. Kembali ada Nova Arianto. Wijaya kali ini. Taufik. Satoshi Otomo. Eka Ramdhani kali ini. Kepada Atep. Pengambilan bola yang bersih dilakukan tadi oleh Supriyono. Hilton Morera. Bayang-bayangi dia oleh Jayusman Triasdi. Haryono. Gilang Angga Kusuma. Nova Arianto. Balik Gilang Angga Kusuma. Nova Arianto kali ini. Sebuah tackling yang terlambat dari Mat Halil tadi. Hati-hati, Mat Halil sudah mengantongi kartu kuning. Ya. Gilang Angga Kusuma. Ya, kita lihat masih kesulitan para pemain Persib untuk bisa membuka celah permainan rapat lini pertahanan dari Persebaya.
Penampilan Persib pada pertandingan malam hari ini jauh sekali berbeda dibanding ketika mereka mampu melumpuhkan Persik Kediri pada beberapa hari lalu di kandang Persik Kediri. Nugroho Mardianto. Taufik kali ini menguasai bola bagi Persebaya Surabaya. Terjatuh kita lihat bagaimana Nova Arianto berusaha tadi menghentikan Mat Halil, dan kita belum lihat apakah terjadi sebuah pelanggaran. Iya, tampaknya tersangkut memang. Tapi tidak terlalu jelas apakah hanya benturan kecil, tapi yang jelas Mat Halil terkapar dan sebuah pelanggaran. Kita lihat bagaimana wajah stres dari seorang coach Daniel Lindo. Meski saat ini timnya memimpin 1-0, rasa harap-harap cemas jelas terpancar dari wajahnya, mengingat ini merupakan pertandingan yang sangat penting tentu saja bagi awal kebangkitan kalau memang Persebaya bisa bangkit, karena berikutnya ada pertandingan yang lebih berat menghadapi Persema Malang dan juga Arema Malang. Rentetan partai yang tidak mudah tentu saja bagi coach Danurindo. Sinta Wechai, Hatter dan Nakol, kita lihat gerakan tubuhnya menandakan bahwa ada handball, dan inilah dia reaksi Anderson da Silva dan juga Nova Arianto. Sangat akrab walaupun mereka berbeda tim. Atep kali ini menuju kepada Satoshi Otomo. Diamankan saja tadi oleh Jayusman Triasdi, pemain tim nasional U23 Indonesia yang tampil di SEA Games Laos. Wow, Hilton Morera mengakhirkan sepak pojok bagi Persib Bandung. Hampir saja satu kesalahan dari Anderson da Silva tadi memberikan kesempatan kepada tim Persib Bandung untuk mencuri gol, namun masih beruntung bola lebih dulu keluar dari lapangan dan mengakibatkan sepak pojok bagi tim Persib Bandung. Atep dihalau tadi oleh Andi Odang. Ada Eka Ramdhani, Gilang Angga Kusuma, ada Nugroho Mardianto, Christian Rone Martinez, kembali kita lihat sebuah tendangan dari Eka Ramdhani. Sebuah keputusan yang terlalu terburu-buru dari seorang Eka Ramdhani karena masih sangat jauh jarak antara ia menendang dan juga sasaran yang dituju. Kita lihat. Inilah the bands dari Persebaya Surabaya. Kita lihat ada Satrio Syam, Ana Ma'ruf, dan juga tidak ketinggalan ada Andik Firmansyah. Jadwal yang cukup padat memang harus dilakoni oleh para pemain yang tampil di Jarum Indonesia Super League. Bagus sekali tadi umpan dari Cornelius Finkril di daerah tepat di depan daripada Andi Odang, namun kita lihat bagaimana laju bola terlalu deras sehingga tidak bisa dijangkau oleh Andi Odang tadi. Cornelius Finkril. Pelanggaran tadi dilakukan Gilang Angga Kusuma. Tendangan bebas kali ini. Ya, Ngon Ajam dimasukkan menggantikan Cornelius Finkril. Kita lihat, dia striker musim lalu tampil begitu gemilang bersama dengan Sriwijaya FC.
Dan musim ini baru mencetak 3 gol bagi Persebaya Surabaya karena memang mengalami masalah dengan cedera pada lututnya. Ya, ini juga kesempatan tentu bagi Ngon Ajam untuk bisa membuktikan jati dirinya kembali karena ia termasuk satu dari 5 pemain yang terancam dicoret jika Persebaya gagal memetik poin penuh pada pertandingan malam hari ini. Ya, walaupun kita tahu dia memberikan kontribusi yang sangat baik bagi tim yang ditinggalkannya, tim Sriwijaya, namun tidak begitu baik kontribusinya di tim Persebaya dan juga dia juga sedikit banyak mengalami cedera di tim barunya ini. Namun Ngon Aja merupakan pemain sebenarnya yang mempunyai talenta yang sangat baik sebagai seorang striker. Kecepatan dengan postur yang sangat tinggi dan sepakan kepala juga sangat baik. Tentunya juga inilah yang diharapkan bagi tim Persebaya dapat menjadikan andalan di lini depan Persebaya. Ya, Ngon Ajam. Sentuhan pertama dengan first time kick yang sangat dahsyat. Ya, ini dia kekuatan kaki kiri yang sangat baik dari seorang Ngon Ajam. Sentuhan pertama bola dari Taufik tadi dilakukannya dengan sangat baik. First time shooting mengarah ke gawang namun sedikit meninggi. Apabila gol tercipta dari tendangan ini adalah gol terindah pada malam hari ini. Ya, sebuah kesan pertama yang sangat baik ditebar oleh Ngon Ajam. Pertanda bahwa Persebaya akan semakin mengancam Persib Bandung. Sita Waichai, Hatta Nakol. Supriyono kali ini. Berikan bola kepada John Tapur Songkali. Masih John Tapur Songkali. Berikan bola yang cukup baik kepada Andi Odang. Masih Andi Odang kali ini. Berikan bola kembali. Masih kepada Claude Fafait Ngon Ajam. Ya, pelanggaran kepada Taufik. Atau juga terhadap Haryono dilakukan oleh Taufik dan ini membuat kembali kartu kuning. Dikeluarkan oleh wasit Armando Pribadi. Empat kartu kuning telah dikeluarkan oleh wasit Armando Pribadi. 3 bagi Persebaya dan 1 bagi Persib Bandung. Kembali serangan dari John Tapur Songkali. Masih John Tapur. Wow, terlepas dari kontrol bola yang dilakukan oleh Andi Odang. Atep kali ini. Berikan bola kepada Haryono. Gilang Angga Kusuma. Haryono kembali. Balik kerjasama dari para pemain Persib Bandung. Terbaca tadi. Nadian Nugroho Mardianto. Sayang sekali salah pengertian antara Andi Odang dan Ngon Ajam. Christian Rene Martinez. Berada dalam posisi offside. Hilton Morera. Bagaimana AW2 telah mengangkat bendera. Ya, kita lihat bagaimana seorang Hilton Morera terus merajuk komplain demi komplain terus diperlihatkan oleh
seorang Hilton setiap kali dia mendapat call dari wasit. Kembali Atep. Langsung berikan bola panjang. Christian Gonzalez. Masih ada Jayusman Triasdi. Nugroho Mardianto kali ini. Barisan pertahanan dari Persebaya Surabaya memang banyak diisi oleh para pemain muda seperti Jayusman Triasdi, Nugroho Mardianto dan juga Sunaji. John Takbor Songkali. Iya, berulang kali John Takbor berusaha melakukan syuting dari jarak jauh dari babak pertama tadi, namun belum satu pun hasil dituainya dari tendangan-tendangan yang dilakukannya. Namun paling tidak kita lihat keberanian dilakukan anak-anak Persebaya melakukan syuting dari jarak jauh, kembali menebar ancaman apabila memang arah bola mengarah kepada gawang Sintewecai. Eka Ramdhani. Nugroho Mardianto. Taufik kali ini bagi Persebaya Surabaya. Taufik. Kembali pelanggaran Nova Arianto. Terhadap Claude Farfad Ngonajam. Ya, tidak memberikan ruang gerak sedikit pun kepada Ngonajam. Jayusman Triasdi. Halo bola oleh Maman Abdurrahman. Atep kali ini langsung saja sebuah pressing dilakukan oleh Supriyono. Ya, melihat kedua tim, pergerakan dari sektor tengah, kita lihat begitu dominannya Persebaya Taufik dan John Takbor. Ya. Tidak begitu terimbangi oleh Atep yang bekerja sendiri. Yang kita lihat, atau Eka Ramdhani maksud saya, kita tidak begitu melihat gerakan yang begitu determinan bagi seorang Satoshi. Memulai babak pertama tadi dia hanya sedikit melakukan peran-perannya. Apabila Suchau yang bermain, kita lihat Suchau selalu mendapatkan bola dan dia selalu menjadi orang yang pendistribusi bola. Ya. Dan ini sama sekali kita lihat Satoshi lebih banyak berlari-lari tanpa menerima bola sedikit pun. Apakah memang usaha untuk adaptasi masih terus dilakukan Satoshi? Ya memang bukan hal yang mudah bagi seorang pemain baru. Ini merupakan laga keduanya bagi Satoshi. Dia masih mencari bentuk, masih mencoba mencari chemistry dengan teman-temannya. Wijaya kali ini. Kembali datang, kita lihat bagaimana John Takbor Songkali dengan kontrol bola yang sangat baik. Andi Odang berada dalam posisi offside. Ya, kita lihat memang sektor tengah memang sangat dominan dimiliki oleh tim Persebaya. Bagaimana kita lihat dari gerakan dari John Takbor sangat berkelas. Namun sayang offside dan ini peluang bagi kubu Persib Bandung. Atep kali ini menguasai bola, masih Atep kita lihat. Masih kepada Eka Ramdhani, direbut tadi oleh Wijaya. Ya, sangat disayangkan sebuah kesempatan sebetulnya tadi upaya dari Hilton dan Atep tidak memutuskan untuk melakukan tendangan langsung. Akhirnya bola tercuri. Kembali kita lihat bola menuju kepada Taufik. Masih Taufik. Digagalkan oleh Nova Arianto. Ya, skema counter attack yang sangat baik dan sangat cepat dari tim Persebaya. Kembali diawali dengan gerak dari John Takbor yang meliuk-liuk dari sektor tengah, menunggu rekannya datang dari lini kedua. Dan kita lihat bagaimana kerjasama tadi dari Andi Odang memberikan bola kepada Taufik yang walaupun akhirnya mampu diblok oleh Nova, namun ancaman tetap terbuka kembali dari set piece sepak pojok ini. Taufik kali ini melakukan sepak pojok bagi Persebaya Surabaya. Kita lihat bagaimana Nova Arianto terus mengawal Andi Odang. Mat Halil. Kembali. Hampir saja bola direbut oleh Taufik dan melahirkan kembali sepak pojok bagi Persebaya Surabaya.
Persebaya Surabaya adalah tim nomor 3 yang paling produktif dalam Jarum Indonesia Super League setelah Persiwa Wamena yang mencetak 38 gol dan juga Persipura Jayapura yang mencetak 30 gol. Sejauh ini Persebaya Surabaya sudah menghasilkan 29 gol, termasuk gol dari Taufik di pertandingan malam hari ini. Dan ada 8 pemain yang menyumbangkan gol bagi Persebaya Surabaya. Yang paling banyak adalah Andi Odang dengan 8 gol, lalu Cornelius Vinkru dengan 6 gol. Claude Fafet, Ngona Jam, dan Josh Maguire dengan 3 gol masing-masing. Begitu juga dengan Anderson dan Taufik yang sudah mencetak 4 gol. Serta John Takpur Songkali dan Lucky Wahyu. Kita lihat ada Gus Ipul, wakil Gubernur Jawa Timur, ikut menyaksikan pertandingan Persebaya pada malam hari ini. Sebelah dari Persib Bandung yang sudah mencetak 28 gol dan 15 gol diantaranya mereka cetak di babak kedua. Ini menandakan bahwa statistik permainan Persib Bandung di babak kedua memang lebih tajam dalam beberapa pertandingan terdahulunya. John Takbor Songkali kembali. Masih John Takbor. Keluar Fafet Ngonajam, terbaca tadi oleh Maman Abdurrahman. Ya, sayang sekali sebuah kombinasi yang maksudnya baik sebetulnya. Namun Maman Abdurrahman lebih cepat melakukan intercept tadi. Permainan 1-2 antara Ngon dan juga John Takbor. Mat Halil kali ini. Masih Mat Halil. Wow! Dan menjadikan sebuah gol kembali bagi Persebaya Surabaya. 2-0 Persebaya Surabaya unggul atas Persib Bandung. Dan kali ini gol dicetak oleh Mat Halil. Setelah bola berpindah arah karena mengenai Maman Abdurrahman. Iya, kita lihat bagaimana tadi kembali sektor tengah yang dimiliki atau dikuasai oleh Persebaya. Kita lihat bagaimana tadi John Takbor selalu memberikan peranan yang sangat besar di situ, memberikan bola kepada Andi Odang yang langsung memberikan kembali bola itu kepada Mat Halil yang menyusur memasuki kotak penalti, melakukan shooting yang sangat deras, menyusur tanah yang sangat licin, dan kita katakan bahwa bola-bola seperti inilah yang mengakibatkan bola bisa deflected mengarah ke gawang dan terjadi Maman melakukan clearance namun bolanya masuk ke gawang. 2-0 untuk Persebaya Surabaya. Iya, memang sebuah antisipasi yang kurang tepat atau boleh dibilang blunder. Namun ini memang sulit untuk diduga mengingat Maman tidak melihat bagian belakang pertahanan apakah masih ada rekannya atau sudah ada pemain Persebaya yang menunggu. Yang jelas ini merupakan hasil yang betul-betul anti klimaks bagi Persib Bandung pada malam hari ini dibanding ketika mereka beberapa hari sebelumnya mengalahkan Persik Kediri. Oh, handball tampaknya. Ya. Iya. Handball bagaimana? Kita lihat Anderson da Silva. Ya, tepat sekali Rendra, kita lihat tadi bagaimana Anderson da Silva pada saat melakukan clearance bola mengenai tangannya dan sangat disayangkan baru saja mereka mencuri gol. Dan apabila di sini Persib mampu mencetak gol dari titik putih, maka akan kembali kecil jarak. Ya, paling tidak dengan tertinggal 1 gol lebih gampang mengejar daripada mereka tertinggal dengan 2 gol. Saya pikir satu kesempatan yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kesempatan bagi Persib Bandung. Tendangan penalti diberikan oleh wasit Armando Pribadi setelah kapten kesebelasan Anderson da Silva. Handball di dalam kotak penalti. Dan kita lihat ada Hilton Moreira yang bersiap. Inilah dia top skor sementara bagi Persib Bandung, Hilton Moreira. Yang sudah mencetak 7 gol sama dengan Christian Gonzalez. Akankah bisa mencetak gol yang ke-8 dalam karirnya di Jarum Indonesia Super League musim ini? Bersiap-siap. Dan yang akan dihadapi adalah Saifuddin, mantan rekannya di Delta Sidoarjo. Mengambil langkah, kita lihat kali ini adalah Hilton Moreira. Hilton Moreira! 2-1, Persebaya Surabaya masih unggul atas Persib Bandung dan Persib Bandung memperkecil kedudukan lewat penalti dari
Hilton Moreira dan merupakan gol yang ke-8-nya di musim ini. Ya, nyaris saja sebuah antisipasi yang baik sebetulnya dari Saifuddin, namun bola eksekusi dari Hilton begitu deras. Kita lihat sudah tertebak arahnya, namun memang sangat deras. Ya, cukup tenang sekali mengarahkan bola ke sektor kiri pojok dari gawang Saifuddin. Kita lihat peluang yang didapat tidak disia-siakan oleh Hilton. Kembali membuka peluang bagi timnya Persib Bandung untuk memperkecil jarak ketertinggalannya. Sayang sekali. Begitu bagus tadi Persebaya mampu mencetak gol, namun akhirnya begitu gampang mereka juga tercuri gol dari bola penalti tadi. Ya, kita lihat ada pemain Persebaya yang tergeletak. Tampaknya Supriyono. Lebar ke dalam kali ini. Persib Bandung. Berikan bola kepada Atep. Bola lagi kita lihat melalui Eka Ramdhani. Persib Bandung masih belum juga menyerah untuk melakukan tekanan demi tekanan untuk menyamakan kedudukan dan mencuri poin di Stadion Gelora 10 November Tambak Sari Surabaya malam hari ini. Persib Bandung. Satoshi Otomo. Salah umpan dia tadi. Christian Rene Martinez. Inilah dia, kita lihat bagaimana John Takbor Songkali, pemain yang paling determinasinya paling tinggi di pertandingan malam hari ini. Pemain asal Liberia yang penampilannya makin hari memang makin sangat dibutuhkan oleh Persebaya Surabaya. John Takbor Songkali. Dengan bebas dari Jayusman Triasdi. Kita lihat Andi Odang dalam kotak penalti. Umpan ke tiang jauh. Ada Claude Fafait Ngon Ajam. Taufik. Haryono kali ini. Berikan bola kepada Atep. Serangan balik dari Persib Bandung. Masih Atep yang menguasai bola. Haryono. Eka Ramdhani. Gilang Angga Kusuma. Kembali Atep. Maman Abdurrahman. Haryono berusaha mengurung pertahanan Persebaya Surabaya, anak-anak Persib Bandung. Ya, kita lihat ball position dilakukan anak dari Bandung karena memang tidak ada sedikit pun celah dari pertahanan Persebaya, dan ini peluang. Hilton Moreira gagal kali ini, dia melewati Anderson da Silva yang tanpa kompromi langsung membuang bola. Ya, kita lihat begitu berani sekali para pemain Persib hingga Maman Abdurrahman pun harus overlapping ke depan untuk melakukan kurungan. Ya, Supriyono ditarik keluar, digantikan oleh Satrio Syam. Umpan ke dalam kotak penalti. Diamankan dengan baik oleh Saifuddin.
tampil bergantian dengan Endra Prasetya. Ya, penjaga gawang salah satu titik yang menjadi titik rawan bagi Persebaya Surabaya. Tidak ada pemain inti di posisi ini sehingga Danur harus merotasi antara Saifuddin dan juga Endra Prasetya. Kembali kali ini Taufik. Haryono yang menguasai bola. Pelan saja dia. Berikan bola kepada Satoshi Otomo. Haryono kembali. Potong tadi oleh Jayusman Triasdi. Wijay kali ini berikan bola kepada Claude Fafet Ngonajam. Masih ada Haryono. Satoshi Otomo berikan bola kepada Hilton Morera. Masih Hilton Morera. Dan ada Atep, kita lihat. Ada Eloko Gonzalez. Ya, apa yang terjadi kita lihat bagaimana pemain dari Persebaya berlari menuju ke wasit Armando melakukan protes. Tidak jelas apa yang diprotes. Saya kira ini maksudnya karena Iya. Hilton mengangkat kaki terlalu tinggi. Namun tadi terlihat memang Hilton tidak meluruskan kakinya, tidak melanjutkan untuk menendang. Dia sedikit mengerem. Apakah memang tadi kaki Hilton mengenai wajah dari pemain belakang daripada Persebaya? Belum begitu jelas. Inilah dia gol yang dicetak oleh Mat Halil, tapi secara resmi dianggap sebagai gol bunuh diri dari Maman Abdurrahman. Kita lihat bagaimana bonek mania yang menyaksikan pertandingan dari luar stadion lewat sebuah giant screen di luar stadion Gelora 10 November Tampak Sari, Surabaya. Ya, satu keputusan dari panitia pelaksana apabila memang semua penonton akhirnya masuk membanjiri stadion justru malah akan menjadi pengaruh yang sangat buruk kepada tim karena mereka akan mendapatkan hukuman dari PSSI tentunya, dan akhirnya mereka memutuskan untuk memberikan layanan tersendiri di luar dengan membuat layar menonton langsung dari luar stadion. Satrio Syam. Inilah dia Satrio Syam, satu dari 3 anak Makassar yang berada di lapangan sore atau malam hari ini. Pelanggaran Hilton Morera terhadap Satrio Syam. Taufik. Ya, pelanggaran kembali terjadi. Kita lihat kali ini dilakukan oleh Christian Rene Martinez. Sinta Wechai Hatar Tenako. Tendangan bebas kali ini bagi Persebaya Surabaya. Ada John Takpur Songkali bersiap-siap mengambil ancang-ancang. Berjarak lurus dengan gawang Sinta Wechai Hatar Tenako, dan tendangan dari John Takpur Songkali. Baik sekali juga tangkapan dari Sinta Wechai. Tendangan yang sangat baik dijawab dengan tangkapan yang sangat lengket. Kita lihat baik sekali ini menunjukkan kelas seorang Sinta Wechai, jaga gawang nasional Thailand. Kali ini bola dikuasai oleh John Takpur Songkali. Maksudnya kepada Clover Fengunajam, dan kali ini masih John Takpur Songkali. Masih ada Maman Abdurrahman.
Andi Odang. Masih Andi Odang. Claude Fafet Ngonajam. Wijay. Taufik kali ini bagi Persebaya Surabaya dan Taufik. Wow. Sebuah penyelamatan akrobatik yang dilakukan oleh Sinta Wicai Hatartanakol. Ya, cukup baik sekali penampilan dari Taufik. Kita lihat dia sangat berani mengambil keputusan apapun, melakukan syuting, memberikan umpan, dan kita lihat satu usaha melakukan syuting dari jarak jauh, merepotkan Sinta Wecha yang tidak mau mengambil risiko dengan memblocking bola tadi. Dan peluang kembali terbuka dari set piece sepak pojok bagi kubu Persebaya. Iya, kita lihat bagaimana seorang Sinta Wecai ya sangat unik sekali. Kita lihat bagaimana Non Ajam merasa kostumnya ditarik, namun wasit Armando pribadi justru mengkolnya, melakukan pelanggaran. Mat Halil. Masih Mat Halil kali ini. Kembali sebuah percobaan dari Mat Halil dan kali ini masih dikuasai oleh Andi Odang. Ya, kita lihat ada pergeseran di sektor back kanan setelah ditarik keluarnya Supriyono. Mat Halil dipindahkan ke sebelah kanan dan Satrio Sam bermain di sektor kiri. Sepak pojok akan dilakukan oleh Satrio Sam. Inilah dia bola bagi Claude Fafet Ngonajam. Berani dan timing yang pas dari seorang Sinta Wicai Hatartanakol. Anderson da Silva. Ya, sebuah keputusan yang tepat dari Anderson, tidak mengambil resiko. Haryono bagi Persib Bandung. Eka Ramdhani. Satoshi Otomo tadi. Wijay, Claude Fafet Ngonajam. Kepada Taufik. Ya, kartu kuning diberikan kepada Nova Arianto. Dan dipastikan Nova Arianto juga absen dalam pertandingan berikutnya bagi Persib Bandung ketika menjamu Persisam Putra Samarinda. Sebuah kehilangan besar bagi Persib Bandung dengan tidak tampilnya Nova Arianto di pertandingan yang tentunya menentukan bagi Persib Bandung untuk bisa terus mengamankan posisinya di papan atas klasemen Jarum Indonesia Super League. Kembali lagi kita lihat pergerakan dilakukan oleh Satrio Sam. Eka Ramdhani kali ini. Ya, walaupun tadi terlihat 50-50 memang, namun wasit lebih melihat kaki dari Wijay tadi terlalu tinggi mengangkat sehingga mengenai bagian lutut daripada Eka Ramdhani. Gilang Angga Kusuma. Masih kepada Satoshi Otomo. Pelanggaran dari Satoshi Otomo. Pemain juga sempat merasakan bermain di berbagai liga, termasuk Liga Korea dan juga Liga Jepang. Dan terakhir juga sempat memperkuat salah satu klub bermain di Liga Eropa. Ya, memang sejauh ini yang menjadi masalah bagi Satoshi adalah
masalah bahasa yang memang komunikasi yang belum bisa berjalan dengan baik bagi rekan-rekan di dalam lapangan pertandingan. Ini mungkin juga yang menyebabkan adaptasi yang belum berjalan begitu baik bagi Satoshi. Peluang kali ini bagi Persib Iya. Bandung. Ya, pandai sekali seorang Hilton masuk dalam situasi para pemain Persebaya kehilangan keseimbangan. Nugroho Mardianto tadi dan memetik keuntungan. Sebuah jarak tembak yang sangat ideal tentu bagi para Algojo, Persib Bandung, Eka Ramdhani, Hilton Morera, Christian Gonzalez. Menit-menit rawan, kita lihat di sini peluang di menit akhir yang akhirnya sangat merugikan apabila memang akhirnya terjadi gol. Hilanglah poin 3 bagi tim Persebaya. Justru itu mereka juga harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan melakukan pelanggaran di daerah-daerah berbahaya yang mendekati kotak penalti. Karena kita tahu tim Persib Bandung juga mempunyai eksekutor yang sangat baik dalam bola-bola mati. Christian Gonzalez yang di pertandingan malam hari ini tidak mendapatkan suplai bola yang cukup. Tendangan dari Eka Ramdhani masih berada di atas mistar dari Saifuddin. John Tamburson kali. Kembali John Tamburson kali berikan bola kepada Claude Fafait Gonajam. Taufik kali ini menguasai bola bagi Persebaya Surabaya. Masuki 3 menit terakhir waktu normal. Masih Taufik. Kembali pelanggaran terjadi dilakukan oleh Gilang Angga Kusuma. Apabila skor akhir adalah tetap 2-1 bagi Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya akan naik 2 peringkat, akan menggeser dua tim yaitu Bontang FC dan juga Persisam Putra Samarinda dengan meraih 25 poin. Claude Fafait Gonajam kali ini bersiap-siap. Kali ini adalah Claude Fafait Gonajam. Terlalu jauh, tidak jelas apakah ingin langsung ke gawang atau membuat umpan crossing. Pelatih Dan Nurwindo masih belum tenang walaupun pertandingan sudah mendekati waktu akhir karena menganggap skor 2-1 adalah belum skor yang aman bagi kemenangan Persebaya Surabaya dalam lanjutan Jarum Indonesia Super League di Stadion Gelora 10 November Tambak Sari Surabaya malam hari ini. Muhammad Abdurrahman kali ini. Christian Rone Martinez. Masih Christian Rone Martinez. Langsung berikan bola. Eka Ramdhani kali ini. Ada Wijay. John Tamburson kali. Taufik yang menguasai bola. Andi Odang dibaik-baik oleh Muhammad Abdurrahman. Sepak pojok bagi Persebaya Surabaya. Kurang dari beberapa detik lagi waktu normal akan usai di
pertandingan malam hari ini. Boris Finkru dan juga Supriyono. Ya, terlihat tawa girang dari pemain-pemain Persebaya yang sudah dikeluarkan tadi. Apakah skor mampu bertahan hingga akhir dan membuat mereka kembali tersenyum lebar, Rendra? 3 menit tambahan waktu. Masih ada kesempatan bagi Persib Bandung untuk menyamakan kedudukan. Dan juga masih tersisa 3 menit bagi Persebaya Surabaya untuk menjaga keunggulannya. Pelanggaran dari Jayus Mantriasdi. Lima kartu kuning dikeluarkan oleh wasit di pertandingan malam hari ini. 3 bagi Persebaya Surabaya dan 2 bagi Persib Bandung. Haryono. Ya, betul-betul hari yang tidak bersahabat, malam yang tidak bersahabat bagi Persib Bandung pada kesempatan kali ini. Karena mereka sungguh di luar dari skenario yang biasanya mereka peragakan. Tidak ada determinasi, tidak ada agresivitas yang terancang. Ya, pergantian pemain kembali dilakukan. Ini merupakan pergantian pemain terakhir bagi Persebaya Surabaya, di mana Andi Firmansyah masuk menggantikan Andi Odang. Andi Odang memiliki 8 gol bagi Persebaya Surabaya digantikan oleh anak muda bernama Andi Firmansyah. Kita lihat ada upaya mengulur-ulur waktu dari para pemain Persebaya Surabaya. Maklum saja karena ini memang pertandingan yang sangat penting untuk dimenangkan dan terpaksa wasit memberikan kartu kuning kepada Anderson da Silva atau Saifuddin, kita masih nantikan. Ya, kepada Jayus Mantriasdi ini merupakan kartu kuning keempat bagi Persebaya Surabaya. Jayus Mantriasdi terima kartu kuningnya. Ini merupakan kartu kuning pertamanya selama membela Persebaya Surabaya di Jarum Indonesia Super League musim ini. Christian Ronde Martinez. Ya, John Takbur Songkali kali ini masih John Takbur Songkali, masih John Takbur. Masih ada Sinta Wechai, Hatta Ratanako. 2-1 keunggulan Persebaya Surabaya atas Persib Bandung.